Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat YouTube Paham di seluruh Indonesia. Kembali bersama Pak Hamdi. Kali ini kita akan membahas Teorema Pitagoras part 4. Sebelum itu, untuk mensupport atau mendukung channel ini, channel YouTube Paham, silakan like, comment, and subscribe ya Sobat, agar tidak ketinggalan channel-channel dari YouTube Paham. Baiklah, sekarang kita akan masuki Teorema Pitagoras part 4 yang akan membahas tentang menentukan jenis segitiga dan soal serta pembahasan dari video kali ini. Jenis-jenis segitiga. Sobat-sobat semuanya pasti sudah kenal dengan namanya segitiga, macam-macamnya, berdasarkan jenis sudut, kemudian berdasarkan panjang dan sisinya. Itu sudah kita pelajari pada saat di SD atau di kelas 7 semester 2 kemarin. Ya, kali ini kita akan menentukan jenis-jenis segitiga dengan konsep Teorema Pitagoras. Ya, gambar yang pertama, sobat, kita lihat dulu. Ada segitiga A, B, C. Ya, segitiga A, B, C. Kemudian ada sisi CB atau sisi CA karena berhadapan dengan sudut A. Kemudian ada sisi C itu atau sisi AB, ya, sama saja. Kemudian ada sisi CA itu atau sisi B. Jadi kemarin sudah kita bahas pada video sebelumnya bahwa sisi A kecil ini adalah sisi yang berhadapan dengan sudut A. Ini adalah jenis segitiga siku-siku. Kita pakai rumus A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ya. Baik, kita langsung saja sobat. Baik. Untuk menentukan jenis segitiga, langkah yang pertama adalah kita misalkan sisi terpanjang adalah sisi C. Jadi sisi terpanjang nanti ada sisi C ya. Jadi kita misalkan nanti sisi terpanjang adalah sisi C. Ya. Kemudian sisi terpendeknya adalah A dan B. Jadi ini sisi A, ini sisi B. Jadi langkah yang pertama adalah kita misalkan sisi terpanjang sama dengan C dan sisi terpendek adalah A dan B. Jadi semuanya akan kita gunakan langkah-langkah ini untuk menentukan jenis-jenis segitiga. Lanjut. Contoh soal. Jadi jenis segitiga siku-siku itu syaratnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi nanti ketika ada C sama dengan, maka dia penjumlahan kuadrat A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka itu adalah disebut dengan segitiga siku-siku. Perhatikan contoh soalnya segitiga, sisi segitiga 3, 4, dan 5. Jadi yang pertama kita akan menentukan sisi terpanjangnya adalah sisi C. Jadi sisi terpanjangnya adalah 5. Jadi ini adalah sisi C, kemudian ini adalah B, dan ini adalah A. Paham ya sobat ya? Jadi sisi terpanjang adalah sisi C atau sisi miringnya pada segitiga siku-siku. Maka diketahui A-nya adalah 3, kemudian B sama dengan 4, dan C sama dengan 5. Ya, langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Jadi A kuadrat plus B kuadrat titik-titik C kuadrat. Kenapa paham di isi titik-titik? Karena kita belum tahu apakah sama dengan atau lebih dari atau lebih kecil dari, ya. Jadi kita masukkan nilainya. A kuadratnya 3 kuadrat ditambah B nya 4 kuadrat titik-titik 5 kuadrat. 3 kuadrat itu sama dengan 9 dan 4 kuadrat itu sama dengan 16. Jadi sama dengan 5 kuadrat itu 25. 9 ditambah 16 itu sama dengan 25, maka tandanya adalah sama dengan. Ketika sama dengan, maka sisi segitiga 3, 4, dan 5 adalah siku-siku. Jadi ini adalah siku-siku. Paham ya sobat ya? Jadi 25 sama dengan 25 itu berarti sama dengan sudut siku-siku. Jadi kalau hasilnya sama, ya, jadi hasilnya sama dengan berarti 25 dengan 25 berarti sama dengan sudut siku-siku. Paham ya? Sebelumnya kita sudah membahas tentang segitiga siku-siku menggunakan teorema Pitagoras. Lanjut, segitiga berikutnya. Ya, segitiga A, B, dan C juga. Ya, di sini segitiganya berbentuk segitiga lancip. Jika
A kuadrat tambah B kuadrat lebih dari C kuadrat. Jadi segitiga lancip, jadi rumusnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat lebih dari C kuadrat. Jadi ketika A kuadrat tambah B kuadrat lebih dari C kuadrat, maka disebut dengan segitiga lancip. Tapi ketika dia sama dengan, maka siku-siku. Baik, kita lanjutkan. Baiklah. Contoh soal segitiga, sisi segitiga 5, 6, dan 7. Segitiga 5 dan 6, 7, yang pertama kita tentukan bahwa sisi paling besar atau sisi terpanjang adalah sisi C. Jadi kita misalkan ini adalah 7 ini adalah C, 6 ini adalah B, dan 5 ini adalah A. Jadi kalau kita gambarkan di segitiganya, ini adalah sisi C-nya ya, ini adalah 7, ini adalah 5, dan ini adalah 6. Padahal kita hitungkan saja, maka A-nya adalah 5, B-nya adalah 6, dan C-nya adalah sama dengan 7. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat, titik-titik C kuadrat. Ya. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat, titik C kuadrat. Karena kita belum tahu berapa tanda ini. Apakah sama dengan ataukah lebih dari. Jadi 5 kuadrat tambah 6 kuadrat, titik-titik 7 kuadrat. Jadi 5 kuadrat 25 ditambah dengan 36, titik 49. 25 ditambah 36 sama dengan 51. Di sini 49. Jadi 51 itu lebih besar dari 49. Ketika tanda itu lebih besar, maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Paham ya sobat? Jadi kalau dia lebih dari, maka disebut lancip. Lanjut. Kita ke segitiga A, B, dan C. Kita sudah tahu ini adalah segitiga tumpul. Jadi segitiga A, B, dan C. Ini sisi C, ini sisi A, ini sisi B. Ya. Rumusnya adalah jika segitiga A, B, dan C itulah segitiga tumpul, maka rumusnya adalah jika A kuadrat ditambah B kuadrat itu kurang dari C kuadrat. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat itu kurang dari C kuadrat. Jadi kalau dia kurang itu adalah tumpul ya. Baiklah, kita lanjutkan. Contoh soal. Sisi segitiga 3, 5, dan 7. Jadi ini sisi segitiganya, contoh soalnya 3, 5, dan 7 untuk segitiga tumpul. Jadi kita misalkan dulu sisi terpanjanglah sisi C. Jadi 7 ini adalah C, kemudian 5 ini adalah B, dan 3 ini adalah A. Jadi A-nya adalah 3, B-nya adalah 5, dan C-nya adalah 7. Kita masukkan ke rumusnya. A kuadrat ditambah B kuadrat titik C kuadrat. Jadi 3 kuadrat masukkan nilai A-nya. 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat titik 7 kuadrat. 3 kuadrat itu sama dengan 9. Kemudian ditambah 5 kuadrat itu sama dengan 25 titik 49. 9 ditambah 25 sama dengan 34. 34 kurang dari 49. Ketika tandanya kurang dari, ya, kurang dari, maka disebut dengan segitiga tumpul. Paham ya sobat? Ketika sama dengan itu adalah segitiga siku-siku, ketika lebih dari sama dengan lebih dari itulah segitiga lancip, dan kurang dari itu adalah segitiga tumpul. Baiklah, kita lanjut ke soal. Menentukan jenis segitiga, tentukan jenis segitiga dari ukuran sisi berikut. Nah, jadi kita akan menentukan jenis segitiga dari ukuran sudah ditentukan. A 7 cm, 10 cm, dan 15 cm. Ya. Cara yang pertama adalah langkah pertama tadi adalah tentukan bahwa sisi terpanjangnya sisi C. Jadi kita misalkan 15 ini adalah sisi C-nya. Ya, ini C. Kemudian ini adalah B, dan ini adalah A. Jadi A-nya adalah 7, B-nya adalah 10, dan C-nya adalah 15. Baiklah, kita langsung masukkan saja sobat.
mudah saja. Jadi pakai rumusnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi titik-titik C kuadrat. Jadi A kuadratnya adalah 7 kuadrat ditambah 10 kuadrat titik-titik 15 kuadrat. 7 kuadrat itu sama dengan 49 ditambah 10 kuadrat itu sama dengan 100 titik-titik 15 kuadrat itu sama dengan 225. Jadi 49 tambah 100 sama dengan 149, ini 225. Maka tandanya adalah kurang dari. Kalau kurang dari, maka segitiga ini adalah segitiga apa sobat? Segitiga tumpul. Ya. Jadi kita pakai ini. Jadi kalau dia kurang dari, maka segitiga tumpul. Lanjut ke soal berikutnya. Diketahui bahwa sisinya ada 6 cm, 10 cm, dan 8 cm. Langkah yang pertama adalah tentukan sisi terpanjang adalah sisi C. Jadi dari 6, 10, dan 8 itu sisi 10 ada sisi panjang itu sisi C. Kemudian ini adalah sisi A dan ini adalah sisi B. Maka didapat adalah A sama dengan 6, B itu sama dengan 8, dan C adalah 10. Langsung kita masukkan sobat, rumusnya sama saja. A kuadrat ditambah B kuadrat titik-titik C kuadrat. Jadi masukkan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat titik 10 kuadrat. Jadi 6 kuadrat itu sama dengan 36 ditambah 64 titik-titik 100 ya. 36 tambah 64 itu sama dengan 100. Di sini juga 100. Maka tandanya adalah sama dengan. Ketika sama dengan, maka ini disebut dengan segitiga siku-siku. Paham sobat? Lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah diketahui sisinya C 11 cm, 9 cm, dan 8 cm. Jadi ini segitiga siku-siku sudah diketahui karena sama dengan. Jadi soal berikutnya adalah soal C, itu ada sisi segitiga 11 cm, 9 cm, dan 8 cm. Jadi langkah pertama kita menentukan sisi terpanjang dari 11, 9, 8 adalah sisi C. Jadi 11 ini paling panjang, jadi disebut dengan sisi C. Kita misalkan ini dengan B, ini dengan A. A itu 8, B itu 9, dan C itu adalah 11. Langsung kita masukkan sobat. A kuadrat ditambah B kuadrat titik-titik C kuadrat. Jadi A kuadrat itu 8 kuadrat ditambah 9 kuadrat titik-titik 11 kuadrat. Jadi ini adalah 64 ditambah 81 titik-titik 11 kuadrat itu sama dengan 11 kali 11 121. Jadi 64 ditambah 81 itu sama dengan 145, ini 121. Maka tandanya adalah apa sobat tandanya? Tandanya adalah lebih dari. Maka kalau lebih dari maka disebut dengan segitiga. Kalau lebih dari berarti segitiga lancip. Ya. Jadi sobat jelas, mudah sekali kan untuk menentukan jenis segitiga dengan mengetahui langkah pertama adalah sisi terpanjang titik C, kemudian menentukan A dan B-nya dan masukkan ke rumus A kuadrat ditambah B kuadrat titik-titik C kuadrat. Baiklah sahabat, sekian dari penjelasan video kali ini tentang menentukan jenis segitiga. Semoga sahabat bisa memahaminya lebih mudah. Terima kasih kepada sobat, dan untuk mensupport atau mendukung channel YouTube Paham agar lebih berkembang, maka jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video menarik tentang seputar matematika dari YouTube Paham. Belajar dengan paham, makin asyik dan makin paham. Bye-bye.